Oke, tunggu 5 menit ya teman-teman ya, sama kayak biasanya. Oke, masih kurang satu orang nih teman-teman. Kita tunggu ya. Yuk. Hilang satu. Oke, udah 5 menit teman-teman ya. Langsung kita mulai aja ya.
Ya, semuanya nyalain kamera kayak biasa. Eh, Alvaro, Fahri, Raffi, gimana bisa nyalain kamera? Gimana Alvaro, Raffi? Ya, yuk, on cam aja Alvaro, Raffi. Raffi, belum ngilang lagi Raffi. Oke deh, gak apa. Aku langsung share aja nih teman-teman ya. Ini ya. Kita masuk ke modul 5 pelajaran 2. Ini tuh sama kayak minggu sebelumnya. Kita masih pemrograman berorientasi objek. Jadi coding kita itu ngelihatnya sebagai objek, bukan sebagai pemrograman yang biasanya natif gitu. Nah, ini terkait event. Tapi sebelum Kak Denny lanjut, nanti coba kita review pertemuan terakhir ya. Apa itu pemrograman objek, dan kawan-kawan lah. Nah, tap- nanti yang akan kita buat bikin game tangkap kura-kura ya. Jadi kita lihat nih ada yang zoom ya. Ada yang zoom. Jadi ini ada kura-kura nih teman-teman. Ada kura-kura ya kan? Ya. Kura-kuranya ini muncul secara acak lokasinya. Nah, berarti udah tahu lah ya. Berarti kita pakai random kalau ada kata-kata acak. Ya. Tugas kita nih apa? Ngeklik kura-kura itu ya. Pas dia muncul, pokoknya kita pasin ya. Di titik mana kuak-kuak itu muncul. Nah, kalau pas nanti akan muncul tulisan A tanda seru seperti ini. Ya, kita dikasih kesempatan apa ya? Nggak dikasih kesempatan sih, tapi tugas kita adalah ngeklik kura-kura itu 3 kali. Ya, Kak, kalau nggak pas gimana? Misal kura-kuranya di sini, tapi kita kliknya ya nggak kehitung. Ya, jadi itu kehitung 3 kali pas teman-teman ngeklik di kura-kuranya. Kalau nggak pas berarti ya dicoba terus sampai bisa. Kalau nggak bisa-bisa berarti nggak selesai-selesai itu game kayak gitu. Nah, nanti kalau udah pas 3 kali kan muncul atau ada seru nih, ya kan? Nanti kalau udah 3 kali muncul wow dan game over, gamenya selesai. Jadi kayak gitu. Kalau nggak dapet 3 ya berarti nggak selesai-selesai itu game, ya. Gitu. Nah, nah ini kan game ini berinteraksi dengan komputer. Maksudnya apa? Di game ini pengguna ya. Jadi yang mau pakai game itu ada interaksi, ada hubungan. Ya. Bedakan dengan kalau teman-teman kemarin masuk Gadin, ya kan kita kan buat kura-kura yang bisa muter, ya kan? Masih ingat kan ya? Masih muter. Terus yang kedua kita bikin balapan kura-kura. Tapi di situ kita nggak mainin, kita cuma lihat, lihat doang kura-kuranya muter, kura-kuranya jalan. Nah kalau ini nggak, ini bener-bener kayak game kita mainin, ya. Jadi kalau nggak kita klik ya nggak menang-menang kayak gitu. Nah ini ada interaksi. Ya, ini yang namanya nanti event gitu. Ya, oke. Ya, ini kasih skip aja. Ini skip aja. Oke, contoh lain. Teman-teman tahu lah ya kayak player kayak gini, ya kan? Aplikasi kayak motor video atau apa YouTube atau apa gitulah. Pokoknya aplikasi. Kita lihat. Ini kan pasti di tengah ini tombol play ya kan? Nah, jadi kalau kita tekan, nanti videonya jalan. Maksudnya bukan jalan bergerak, tapi gamenya, videonya gerak kayak gitu ya kan. Nah, terus kalau misalnya kita klik ini, berarti nanti videonya stop, ya kan. Di situ ada interaksi teman-teman. Contoh nih, kalau Kak Jenny nekan slide 8, ya kayak gini, nanti kan muncul slide 8. Kalau Kak Jenny klik slide 9, nanti muncul slide 9. Nah, ini loh yang namanya event, ya. Jadi kayak kejadian, event, ya, kejadian yang akan terjadi kalau kita ngelakuin ini. Ya. Kalau Kak klik kanan, mana? Di sini klik kanan, ya muncul ya. Ya muncul. Biasanya muncul apa kayak gitu, refresh kayak gitu. Nah, nih kalau Kak klik di sini,
Nah, ada kotak biru di sini. Kalau Kak Deni klik sini nanti, kayak gitu. Kalau Kak Deni klik di slide 9 nanti tampil slide 9. Nah, itu yang namanya event, ya kejadian. Kalau Kak Deni gini, nanti apa yang terjadi seperti itu. Ya, nih, nih sambil kita pasti ingat-ingat yang kemarin. Apa itu objek? Objek itu ya kayak biasanya lah ya. Objek apa? Kelinci, HP, minuman, pulpen. Objek yang kita lihat itu objek ya. Kumpulan data dan tindakan yang mudah untuk dianggap sebagai satuan. Contoh ini kelinci ya kan. Kelinci dia punya mata, punya telinga, punya tangan, punya ekor. Nah, ikan juga sama, punya mata, punya mulut, punya insang. Ini apa lagi? Pohon. Nah, pohon punya apa? Punya daun, punya akar, punya batang. Nah, terus tindakan. Nah, tindakannya apa? Kalau kalau kelinci dia bisa lompat, ikan bisa apa? Berenang, makan, bernafas. Nah, pohon bisa apa? Bisa apa? Tumbuh, ya kan? Kayak gitu. Jadi objek itu ini ya, kayak gitulah. Pokoknya objek mobil, terus apa lagi? Kemarin kan ada banyak tuh contohnya ya kan? Ya yang kita lihat inilah objek kayak gitu. Nah ini apa itu properti dan metode? Minggu kemarin Kak Denny udah bilang, kalau ada kata-kata properti, itu maksud Kak Denny adalah variabel. Kalau Kak Denny bilang metode, itu adalah function. Ya. Tapi ini di pemrograman objek. Ya. Jadi teman-teman jangan bingung. Ya. Penyebutan variabel di pemrograman objek itu properti, penyebutan function di pemrograman objek itu namanya metode. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Nih, coba kita lihat seperti ini. Ini kalau di bahasa kita sehari-hari, kelinci, lari. Nah, nanti kalau di bahasa pemrograman, sebutin objeknya dulu. Baru nanti metodenya, fungsinya. Jadi, siapa yang mau lari? Oh, kelinci. Siapa yang mau lari? Oh, kura-kura. Nah, kayak gitu. Sebutin objeknya dulu, jangan lupa. Ya, sama nanti kalau mau ngasih variabel, ngasih properti, objeknya dulu disebutin. Kelinci titik mata, dua. Kelinci titik tangan, dua. Gitu. Jangan lupa objeknya ditulis. Nah, contoh seperti ini ya kan. Kelinci kecepatannya 50. Kelinci kecepatannya satu. Ikan kecepatannya ini harusnya kura-kura. Kura-kura kecepatan satu. Jadi ini sama-sama variabel kecepatan tapi isinya beda. Kok bisa? Karena objeknya beda. Gitu. Ini function metode ya kan. Nah, variabel yang ditempatkan di dalam objek itu namanya property. Function yang ditempatkan di objek namanya metode. Gitu. Nah, ya ini skip aja. Nah, ini pemrograman objek. Jadi seolah-olah kita gambar kemarin tuh pakai 3 pulpen ya kan, nggak cuma pakai 1 pulpen. Nah, itu bagusnya pemrograman objek seperti itu. Oke, kita mulai masuk ke materinya hari ini, event dan menangani mereka. Nah, oke, jadi event. Event itu apa sih? Nah, ini sistem yang dibangun di komputer dan menjalankan berbagai algoritma dan secara otomatis berganti di antara mereka menganalisis dunia luar program. Jadi apa yang terjadi kalau kita klik ini? Apa yang terjadi kalau kita tekan tombol di keyboard ini? Pokoknya kejadian di luar sistem ya. Artinya kita mau ngapain kayak gitu. Nah, contoh ini, misal kalau kita klik spasi, nanti apa yang terjadi kayak gitu. Kalau kita klik tombol kanan apa klik kanan kayak gitu. Nanti apa yang terjadi? Itu namanya event. Oke, oke lanjut 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 lagi. Oke, ini coba kita lihat ya. Nih, ini ada yang masih ingat nggak? Buat apa? Baris paling atas. From turtle import bintang dipakai buat. Ada yang masih ingat? Pakai chat tuh. Kalau malu ngomong ya. Yuk, ada yang masih ingat nggak? Turtle dipakai buat apa? Mengaktifkan turtle. Nah, turtle itu kalau ada gambar-gambar ya. Kalau ada kaitannya sama gambar di Python kita pakai turtle time dipakai kalau
Dipakai kalau apa teman-teman? Kalau ada hubungannya sama waktu, ya kan? Random, random nih, random. Mhm. Ya. Kalau ada kaitannya sama pengacakan. Jadi nanti kalau kita lihat ya kura-kura kita ada hubungannya sama gambar, betul. Nah, nanti ada hubungannya sama durasi ya kan? Kalau udah berapa detik pindah, berapa detik pindah, berapa detik pindah. Nah, pindahnya secara acak ya jelas kita pakai random. Nah, gitu ya. Ini kita mulai bikin objek turtle. Nah, KD ini simpan di variabel T. Warna merah pen up. Nah, pen up berarti kita angkat pulpen. Kalau kita lupa ngasih pen up, berarti nanti pulpennya di bawah dong. Nanti pas pindah-pindah, nah ikut ke gambar. Ya nanti pasti ada bekas garisnya. Kalau kita lupa dikasih pen up. Kalau kita pen up kan berarti pulpennya ngambang tuh. Ya kan? Kita pindah-pindah, jadi nggak ada coretan. Oke, ini T dot shape, bentuknya kura-kura, speednya 100. Nah, berarti cepat nih. Ini W sama H, ini berarti variabel biasa ya. Variabel biasa kita isi 200, nggak usah bingung. Ini dev gerak, lihat nanti aja. Ya, kalau tidak sekarang nanti bingung. Ya, nanti kalau butuh baru kita lihat. While true. Nah, mana? While true. Nah, berarti ini posisinya ben terus, ya kan? Berarti ini jalan terus, ya. Non-stop, ya. Kalau kita mau stop, harus kita stop dulu manual. Ya. Jadi programnya nggak akan selesai-selesai. Sleep, ada yang masih ingat buat apa? Waktu. Sleep, waktu jeda ya. Kita kasih delay 1,5 detik. Ya. Gerak acak. Nah, ini baru kita panggil. Gerak acak. Nah, gerak acaknya ngapain? Goto. Nah, goto berarti pindah posisi ya kan? Goto kan butuh dua parameter. Masih ingat ya? Butuh posisi X sama posisi Y. Nah, di sini berarti posisi X, ini juga posisi Y. Nah, posisi X-nya itu rand in. Nah, rand in berarti angka acak ya. Angka acak dari minus W. Minus W, W-nya aja 200, kalau minus berarti minus 200. Nah, minus 200 sampai 200 jadi apa? Angka acak. Sama, Y-nya juga angka acak dari minus 200 sampai 200. Nah, jadi ini ukuran layar kita itu 200 ya teman-teman ya. Ini 200. Ini dua, sorry, kok 200 sih? 400. Nah, ukuran layar kita ini 400. Kok bisa 400 kalau nggak 200 Kak? Iya kan tadi mulainya kita dari negatif, ya kan? Minus 200, 200. Nah, minus 200, 200. Gitu. Jadi kurang-kurangnya tidak acak-acak. Terus, nonstop. Oke. Nih, Kak ini screenshot ya, buat nanti teman-teman patokan ngerjain tugas. Nah, just. Oke, lanjut lagi. Nah, mari kita lanjut. Nah, kita akan memprogram supaya ketika kita klik objek itu akan menampilkan A tanda seru. Jadi kalau kita klik nanti muncul tulisan A tanda seru. Nah, kita pakai write teman-teman ya. Write. Mau nulis kata-kata apa? Nah, ini bisa digonta-ganti. Misalnya mau diganti apa? Kenzi ganteng gitu boleh ya. Jadi nanti kalau pura-pura yang diklik muncul tulisan Kenzi ganteng kayak gitu. Ya. Ini font. Nah, font itu apa? Berarti manggil ini. Kita pengen fontnya Arial. Tahu Arial ya? Kalau di Microsoft Word ada kadang tulisan Times New Roman, Calibri kayak kayak gitu. Ya, diganti-ganti bisa sih. Tapi saran katanya nanti coba Arial dulu aja. Kan kalau Arial di semua komputer ada. Kan jangan pakai font yang aneh-aneh. Ukuran 14, kalau mau digedein bisa. Ini normal. Mau diganti bold, italic juga nggak apa-apa, boleh. Nah, ini ada contoh seperti ini. T.Red, nah ini digabung nih teman-teman ya kan. T.Red itu sebenarnya cuma butuh dua. Ya. Red itu cuma butuh dua, tapi ini dia dipanjangin. Nah, jadilah seperti ini. Gitu. Jadi satu gitu loh teman-teman ya. Oke. Oke, skip 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 ini event. Nah, nanti gini, kita combine sama event. Jadi apa sih namanya? Ini tadi well true ya.
Nah, ini tadi gerak acak. Ini tadi welter kita. Nah, di sini, alah mana sih tadi? Nah, ini. Ini ada T on click tangkap itu event. Ya. Jadi kalau misalnya kura-kura, tadi kan T itu turtle, kura-kura kita. Kalau diklik, ya, kalau diklik nanti akan jalan function tangkap. Nah, jadi ini event namanya teman-teman. Kalau kura-kuranya kita klik, nanti dia jalan function tangkap. Nah, teman-teman perhatiin kalau event itu dia nggak butuh apa parameter. Maksudnya di sini iya butuh XY, tapi di sini nggak ada, ya kan? Di sini nggak ada kurungnya, gitu ya. Itu namanya event. Kalau di Python kayak gitu. Nah, t.read tadi nulis A, fontnya Arial 14 normal. Nanti kalau udah gerak acak, gerak acak berarti manggil sini lagi. Nah, kayak gitu, ya. Dan ini diulang terus, ya kan? Diulang terus, nanti slip lagi, gerak acak lagi. Kalau diklik, kalau pas diklik nanti berarti jalan ini, kayak gitu, ya. Nanti silakan diatur ya. Tadi kan udah ada gerak acaknya, sudah ada walkthrough. Berarti nambahin div tangkap sama t on click. Posisinya sama seperti ini. Ya, ini kajian screenshot lagi. Kirim ke chat. Oke. Ya. Bagaimana cara menghitung kliknya? Kan tadi Kak Denny bilang kalau udah diklik 3 kali, nanti muncul tulisan wow. Ini kan. Nah, kayak gini. Caranya gimana? Kita butuh penghitung. Ya. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini ya tadi objek kita. Kita seolah-olah buat variabel point. Ya. Kita set 0 dulu. Nah, pas kita jalan tangkap tadi, pas diklik kan jalan tangkap nih. Nulis atau tanda seru. Nah, sembari itu, poinnya kita +1. Gitu. Jadi nanti kalau di sini, yang tadi well true, kita ganti T point di bawah 3. Jadi kalau poinnya masih di bawah 3, masih masih sulit gerak ajak terus. Sampai nanti poinnya 3, berarti kalau udah 3, nulis lagi ini. Wow, alah ini kok gini lagi sih. Nah, jadi nanti kalau udah poinnya 3, kita nulis wow. Terus kalau udah kurang-kurangnya kita sembunyiin. Gitu ya. Oke, ini kalian screenshot lagi. Intinya tadi ya, disesuaikan dengan posisi-posisinya. Ya. Oke, tadi awalnya Beltro, nanti diganti T point kurang dari 3. Oke, udah deh gitu aja teman-teman. Nanti sambil dicoba, tadi ada 3 gambar yang ada di share, itu semua kodenya sudah ada. Nanti kerjain di sini. Ya. Lesson 2, nomor 3. Press and play, tangkap kura-kura. Oke, yuk semuanya saya screen aja. Ini Kak Denny saya share lagi di WA ya. Nah, kodenya diketik aja urut dari gambar ke atas, terus nanti lanjut ke bawah. Sambil disesuaikan dengan posisinya. Kalau teman-teman ikut instruksi dengan baik, berarti nanti jalan normal. Aku yakin nggak ada masalah.
Kalau ada tulisannya hijau-hijau, kalau ngerasa ngeganggu, dihapus saja nggak apa-apa teman-teman. Dihapus semua. Ganti dengan yang tadi Kak Denis share. Rain in ya, bukan Radin. Ya, yang nulis hati-hati. Rain in, bukan Radin. Bisa Raffi, kalau bingung buka WA aja atau buka meeting chat. Tadi udah tak kirimin apa kodenya. Nah, kalau W sama H itu maksimal 200-200 ya. Sebenarnya bisa diganti lebih besar biar nanti apa areanya lebih besar. Tapi karena terbatas ini layarnya algoritmik, berarti mentok di 200. Dia bisa lebih besar lagi. Nanti yang udah jadi jangan lupa surveinya diisi ya, yang tiga emoticon sebelahnya itu.
Lupa dikasih B sama H itu kan sih. Cek lagi. Variabel B sama H. Cek lagi Alvaro. Weltro-nya ini double-double ini kenapa? Ini Weltro, ini Weltro. Ini ditangkap udah ada, ditulis lagi. Ya. Berarti ini hati-hati yang double-double ya teman-teman ya. Bukan semuanya diketik itu bukan. Kalau udah ada, itu buat patokan teman-teman. Jadi, oh berarti ini ditaruh di antara ini loh. Gitu loh maksud aku. Ya. Bukan yang derajat ditulis lagi, derajat ditulis lagi gitu bukan. Nah, ini juga all in. Ya, ini double-double. Udah ada gerak acak, gambar kedua sama gambar pertama itu nyambung. Ya. Jadi buat teman-teman nambah kode itu, oh berarti di setelah ini loh, sebelum ini loh. Nah, gitu loh maksud aku. Maksudnya kayak gini gitu. Kak, ini nggak ada tulisannya. Satu orang udah bisa. Oke, all in. Eh, Nugroho ya udah bisa ya. Sip. Coba klik all in. Klik di kura-kuranya. Bisa? Oh, ini double lagi all in. Nih. Ini well through. Ini, nah ini hapus saja. Tapi programnya saya jalan. Stop dulu. Nah, saya coba mulai. Ini apa ini? Oh, T dot point-nya belum. T titik point. Gambar ketiga. Nah, T titik point sama dengan nol. Satu titik lima. Slip 1,5. Nah, oke. Dua orang udah jalan, Alvin sama Nugroho. Yang lain nyusul.
Aku tunggu 5 menit lagi ya. Nanti kalau nggak bisa, Kak Denny share caranya. Ini double Alvaro ini hapus saja Alvaro. Nah, ketinggalan T titik poin sama dengan nol. Ada di gambar ketiga. Kak, Dikasih kok blok warna tulisannya nggak kuning. mau muncul, Kak? Oke. Fari. Coba Alvaro cek yang gambar terakhir. Ada T titik poin sama dengan nol. Oke. Fari. Hmm, ada T on click. Ada di gambar kedua. Cek lagi. Ada Fari. Di gambar kedua itu ada T on click. Nah, oke. Nah, kok masih bisa? Gambar ketiga ada yang kurang, ya. Ada T titik poin, terus ada apa lagi? Yang ini nanti diganti T poin kurang dari 3. Cek lagi yang blok warna kuning. Gambar ketiga, Fari. Ini nggak kepake kan sih? Hapus saja. Karena udah aja ini, ya kan? Ini nggak kepake. Oke, T poin 0. Hmm. Ini layar kamu kegedean, ya. Tadi Kak Denny bilang, apa layarnya itu 400 400 dari -200 sampai 200 ini kan 400 ya kegedean nggak kelihatan. Nah, oke, sip. 3 orang sudah bisa. Ada yang nyusul. Kak, ini kok nggak bisa, Kak? Wafa. Hmm, ini coba dihapus saja Wafa, ini double. Ini kan udah ada. Itu mas, udah ada ya kan, ini hapus saja. Well through ini loh. Well through ini hapus saja Wafa. Well through sampai gerak aja ini hapus. Nah, hapus. Yes. Nah, ini tahu cepat. Di sini ada slipnya ketinggalan. Yang T poin kurang dari 3 ini ada slip kok. Di atasnya gerak acak ada slipnya. Tambahin dulu. Kak, kenapa wow yang nggak muncul, Kak? Oke, bentar habis ini tak cek ya, varian. Kak Denny cek punya Wafa dulu. Nggak muncul tulisannya, Kak. T on klik, tangkap ini yang right. Found. Hmm. Masa sih coba ulangi lagi. Diklik. Nah, muncul ya kan. Diklik ya. Ya, sip. Nah, oke, udah bisa. Fahri. Kita lihat. Nah, ini lupa dikasih pen up ya kan? Kalau nggak dikasih pen up, ada bekasnya. Di atas, ya, pen. Ini ada spasi banyak. Nah, hapus saja biar gak bingung. Ini hapus saja, Fahri. Nah, oke, oke.
Stop dulu, Fari. Poin, oke, udah ada. Poin tambah satu. Nah, ini diganti. Ngikut gambar yang ketiga. Ini tadi di blok warna kuning. Coba cek lagi, Fari. Ya, ini Alvaro udah bisa ya. Tip. Raffi. Oke. Raffi ini pindah ke sini. Ya, Ya, Kak. oke. Hmm, terus ini well true diganti ya. Sesuai gambar ketiga yang tak blok warna kuning. T-point kurang dari 3 kalau nggak salah. True-nya diganti. Sesuai gambar yang ketiga. Sip. Bawahnya lagi. Raffi ditambahin. Mundur ya. Raffi ya mundur. Mepet. Ya, kalau udah coba dijalanin Raffi. Get input. Satu. Satu. Nah, poin pakai T ini. Pakai T. Oh, gini juga boleh, gak apa-apa. Ha. Tuh, sip. Nah, ya coba dimainin. Coba diklik pada kura-kuranya. Nah, oke, udah selesai kan? Ini nggak kelihatan kenapa? Karena kamu apa sih lebarin nggak sih layarnya? Jadi kegedean. Ini kalau mau dikecilin bisa sih. Oke, nanti aja lah. Yang penting udah bisa. Oke. Kak Denny izin stop share teman-teman. Aku lihat udah semua. Kak Denny lanjut yang kedua ya. Oke, izin stop share. Oke, masuk ke materi kedua. Nah, event dan menangani mereka. Nah, kita akan lebih apa sih namanya? Nah, kita akan bikin tangkap kura-kura kita lebih menantang nih. Jadi, tadi kan kura-kuranya cuma satu. Nah, ini kita coba kura-kuranya tiga. Anggaplah ini layar kita ya kan. Tugas kita adalah jangan sampai nih kura-kura itu keluar dari layar.
Ya. Kalau udah sampai mau kalau udah mau sampai di layar, kita klik. Ya. Ya, jadi gini, awalnya kura-kura itu maju ya kan, maju-maju. Kalau udah mau mepet pojok, kita klik. Nah, pas kita klik, nanti itu kura-kuranya pindah posisi secara acak. Kayak gitu. Nah, kayak gini ya kan. Awalnya di sini pindah ke sini. Nah, di awalnya di sini pindah ke sini. Jadi dia pindahnya ngacak. Terus tugas kita yaitu, pokoknya kalau udah sampai pojok, kita klik. Sampai pojok kita klik. Jangan sampai udah sampai di pojok. Kalau udah sampai pojok berarti game over. Kayak tadi. Gitu ya. Dan ini objeknya ada tiga. Tadi objeknya cuma satu. Nah, gimana cara buatnya? Berarti yang pertama, seperti biasa, kita butuh modulnya. Nah, coba kita analisa modulnya ada buat gambar ya turtle. Terus kalau ini majunya ada delay berarti kita butuh time ya kan? Kalau nggak butuh time berarti nanti majunya set 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 gitu kan? Nah, jadi kita mau game kita ada kayak delay set 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 set. Nah, dikit-dikit berarti kita butuh sleep time, modul time. Terus karena tadi pas kita klik pindahnya acak, nah, kadang pindah sini, berarti butuh random. Modulnya sama kayak tadi ada tiga. Ini W sama H, ini variabel biasa. Ini nanti kita pakai buat batas layar kita nanti. Kalau mau dikecilin bisa, digedein saran kali ini jangan karena ini kita terbatas layarnya cuma separuh gitu. Ini T1 ya. Kita buat warnanya biru, width itu sama kayak pen size ya. Pen size tadi masih ingat buat apa? Ukuran itu. Ukuran itu penanya. Nah, ukuran itu ya kan. Ukuran ketebalan pena ya kan, ukuran itu. Jadi sama kayak pen size 5. Nah, that's why kalau teman-teman lihat ini garisnya agak tebel ya kan. Nggak kayak biasanya tipis. Nih, shape-nya kita buat kura-kura kalau mau diganti boleh row terus apa? Square, circle nggak apa-apa. Berarti nanti bentuknya lingkaran. Nah, sama nanti T2 sama T3 ya. Nggak perlu dijelasin lah, paham lah. Tinggal nanti ganti T2, T3, warnanya mau diganti apa? Yellow, pink, terserah. Monggo. Nah, nih, well true. Berarti loopingnya jalan terus. T1 forward. Forward masih ingat ya buat apa? Forward. Forward. Maju. Maju ya kan. T1 maju 7 pixel. T2 maju 7 pixel. T3 juga sama. Kasih jeda 0,1 detik. Ya. Diulang terus. Nah, nanti jangan lupa exit on click. Biar gambarnya nggak hilang. Gitu. Ini yang pertama. Ya. Modul sama kayak tadi ada tiga. Nanti nyontek aja. Ini ya. Nah, Kak Jenny tulis dulu. eh Part 2. Nih. Oke. Oke, lanjut lagi. Lanjut ini skip aja. Nah, ini. Kalau T1 kita klik nanti tangkap satu. T2 kita klik tangkap dua. Jadi masing-masing punya apa sih metodenya sendiri-sendiri. Ya. Coba kita analisa ya. Ini T1. Kalau kita klik nanti dia jalan tangkap satu. Tangkap satu itu apa? Nah, pen up. Nah, berarti kita angkat pulpen, goto. Nah, goto berarti pindah posisi acak, terus pen down, turun. Nah, terus nanti left, belok ke kiri. Belok ke kiri berapa derajat? Sama, kita pakai random. Nah, itulah kenapa kalau kita klik, bentar ini ya, ini merah diklik kan, arahnya jadi ngacak. Nah, hijau juga sama, awalnya ngarah ke sini, diklik, ngarah ke sini, ya kan? Ya dia beloknya ngacak juga, gitu. Nah, well true tadi, forward 7, sama kayak memindahkan T2, T3. Ini ya, ini tadi udah ada, membuat T1 udah ada. Berarti nanti di bawah ini, ya, di bawah ini sampai T3 nanti ya. Nanti teman-teman tambahin ini. Tangkap 1, Dev tangkap 2, Dev tangkap 3. Nah, nanti tambahin T1 on click tangkap 1, T2 on click tangkap 2, T3 on click tangkap 3.
Kalau W2 ini sama kayak tadi ya kan, nggak usah ditambahin lagi ya, nanti double-double. Oke, ini Kak Jen screenshot. Oke, sip. Lanjut lagi. Nah, ini. Nih ya, tadi Kak Dani bilang batas layar kita adalah 400-400, tapi kita dari negatif ya. Negatif 200 sampai 200. Gitu. Oke. Nah, ini itu metode buat nanti kalau udah sampai pojok ya. Jadi kita butuh tiga parameter T1, T2, T3. T1 luar, T2 luar, T3 luar. Ada ABS. ABS itu absolut. Artinya apa? Kalau misalnya kita punya angka 500 minus 500, kalau kena ABS, nah, jadinya dia positif. Lah Kak, kalau dari awal udah positif gimana Kak? Gini misalnya, ya tetap 500. Ya. Jadi fungsinya ABS itu, dia ngubah jadi positif, bukan kebalikannya. Ya, kalau negatif jadi positif, kalau positif ya berarti tetap positif. Gitu. Nah, ini T1 luar itu apa? T1 X char, nah, titik X saat itu lebih besar dari W, atau ABS T1 Y char lebih besar dari H. Nah, benar apa salah kayak gitu ya. Jadi misal nih, posisi layar kita ini minus 200, ini 200. Kura-kuranya misal di sini. Nah, ini kura-kuranya. Nah, ya kan? Posisinya katakanlah di mana ini? Minus 100, 100 deh misal. ABS minus 100. Nah, berarti kan 100 ya? 100. Lebih besar dari W. W-nya tadi berapa? W-nya kan 200 ya? W ini loh. Tadi yang awal-awal banget. Nah, ini W-nya kan 200. Nah, W-nya kan 200. Nah, 100 lebih besar dari 200. Benar apa salah, teman-teman? 100 lebih besar dari 200. Benar apa salah? Salah. Nah, salah ya kan? Salah, false. Atau ini, Y-nya ada di berapa ini misalnya? Berapa ini? Katakanlah Y-nya ada di, oke. Kalau di sini berarti kira-kira anggaplah di sama deh, minus 100 gitu aja ya. Minus 100. Minus 100 di ABS kena 100, sama-sama salah. Nah, berarti ini salah, ya kan? Nanti berarti di sini juga salah. Pokoknya gitu. Nanti juga sama T2, T3. Ya. Nanti kembalikan ini. Ya. Apakah benar, apakah salah seperti itu. Nah, ini fungsinya buat apa sih? Yaitu, apa sih namanya? Nanti buat game overnya. Jadi kalau misalnya game selesai, kalau true berarti kan gamenya udah selesai. Taruhnya di sini. Nah, gitu. Jadi nanti dia cek game selesai. Kalau misalnya hasilnya di sini kok apa sih namanya true, nanti dia jalan ini maju tadi. Ya. Kalau enggak berarti udah selesai. Selesai tadi berarti maksudnya adalah mana tadi yang paling bawah? Ini exit on click. Ya. Gambarnya biar nggak hilang. Atau kalau mau dihapus nggak apa-apa sih. Jadi biar kalau udah apa sih udah apa sih namanya udah selesai nggak jalan loop, gambarnya hilang semua. Biar tahu kalau itu game over, nggak apa-apa. Boleh. Oke. Lumayan bingung kayaknya ya memahami yang ini ya. Gak apa-apa deh. Ini ketik aja. Ini aja yang screenshot. Ini naruhnya di mana? Coba kita lihat. Nah, ini fungsi game selesai. Berarti ini apa? Di bawahnya event click sebelum well true. Ya. Terus ini nanti well true-nya diganti seperti ini ya. Game selesai, T1, T2, T3 tidak sama dengan true. Ini perlu diganti. Well-nya saja. Oke. Nih, tak kirimin lagi. Chess.
Oke, langsung coba aja ya. Di berarti nomor 4. Lesson 2 nomor 4. Yuk, guys. Saya skin aja teman-teman. Aku sambil chat di WA ya. Baik, part 2. Nah, pakai modul sama kayak tadi nyontek aja nggak ada masalah. Kita butuh turtle, butuh time, butuh random. Random random.
Ini perasaan di atas, Bapak. Di atas. Nah, di situ di atasnya Velcro, Bapak. Ini jangan lupa ya, Nugroho ya, apa rincian per objeknya. T1 warna apa, T2 warna apa, terus sama apa width-nya, ketebalan, rincian per itemnya. Ya, aku koreksi dikit Alvaro. Ini harusnya di atas ini, ya, di atasnya Weltro, bukan di bawah. Ini ditangkap di atasnya Weltro ya, Olin ya.
Ini nggak usah karena udah ada di sini Alvaro ya. Terus ini eh Jeff game over. Jeff game over. Nah, Nah, ini gimana? oke Olin bentar. Hmm, ya ini Jeffnya kan maju. Aduh, mundur mundur maksudnya. Mundur kok malah tambah maju. Sama kayak ini loh. Nah, oke. Nah ini 5-3 game selesai. Aduh. Ini coba taruh di atas saja. Di sini, di atas ini. Ini tadi kata-katanya nggak gini ya. Hmm, T3 is not defined. T3 mana sih? Emang ada? Nah, ini T2 semua. Oke. Masih ada yang salah dikit, Olin. Coba ke bawah. Ini coba dicek lagi. Ini bukan Weltro. Cek lagi, gambar terakhir. Itu bukan Weltro. Ini nggak usah ya, Bapak. Ya, ini dihapus saja. Karena udah ada di sini. Welcome selesai. Itu dihapus saja. Emang, emang wajar ya. Coba cek lagi gambar terakhir. Tulisannya welcome selesai gitu kok. Welcome selesai tidak sama dengan true. Memang awal-awalnya apa well true, tapi kan di akhir kita ganti. Ya, berarti udah sampai pojok itu Nugro. Itu emang dibuat kayak gitu ya, gak apa-apa. Boleh. Yang penting paham. Oke. Ini Kenzi kalau well true, dia akan jalan terus loh ya. Coba diganti ya, sesuai gambar terakhir. Kalau ini nggak diganti, dia tembus sampai pojok jalan terus.
Gitu. Coba lihat gambar terakhir kan sih ya. Itu bukan well through, tapi well game selesai. Well game over. Game selesai, game over sama aja. Oke, ini Alvaro juga udah. Sudah bisa Olim? Coba cek lagi. Oke. Nah, sip. Oke. T2 is not defined. Apa ini? Coba naik. Siapa ini? Raffi. Naik, naik. Naik dulu aja, Raffi. Naik dulu. Nah, ini T1 semua ini. Aduh. Jelas, T2 not defined. Oh, ini T1 semua. Oke, sip kan sih. Coba naik lagi, Raffi. Terusin aja dulu, Raffi. Gak apa-apa. Hah. Terusin aja dulu, Raffi. Gak apa-apa. Lanjut lagi aja. Ini kok nggak bisa, Kak? Coba run dulu, apa? Pengen lihat kan ini. Aduh. Oke. Coba kita turun ke bawah, Bapak. Stop, stop, stop. Pelan-pelan, pelan-pelan. Naik, naik dikit. Shift 1 tangkap. Pen up, go to pen down left. Pen up, go to pen down left. Oke. Turun dikit-dikit. Lanjut, lanjut. Bentar, stop. T1 on click tangkap satu. T2 on click tangkap satu juga. T3 tangkap T1 juga. Nah, ya jalan lagi. Ke bawah, ke bawah. Oke. Nah, sip, yuk mulai. Coba diklik aja, coba. Jalan ya. Nah, kan jalan.
Nah, oke. Kak, kok dari awal kok arahnya sama semua ya? Ya karena enggak kamu arahin belok ke kiri berapa derajat kayak gitu, Wafa. Ya. Yang T1 biarin, nggak usah diarahin ya. Yang T2, kamu arahin belok ke kiri berapa derajat. Oh, misalnya 120 derajat. Nah, yang T3, kamu belokin ke kiri 240 derajat. Biar pembagiannya rata gitu ya. Kalau nggak diatur di awal, ya arahnya sama semua, ke kanan semua. Gitu, Wafa. Tapi ini udah selesai kok. Udah benar. Tinggal ngasih arahan aja. Udah bisa, Fari? Punyamu, Fari? Coba. Coba ke bawah, Fari. Mm-mm. Oke, stop. Stop, stop, stop. Ini weathernya double, ini hapus saja. Program masih jalan, stop dulu. Mm-mm. Mm-mm, hapus. Oke. Terus, eh program selesai. Ini T1 on click tangkap satu. Ini tangkap dua. Yuk, diganti. Tangkap satu. Tangkap satu. Ini satu ya kan? Satu. Nah, sip. Sekarang eh Fahri buat tangkap dua, tangkap tiga. Ini juga sama. T2 on click tangkap dua, T3 on click tangkap tiga. Seperti itu. Oke. Ini Raffi mundur. 43 sampai 45 mundur. Oke. Belum, belum, belum. Stop, stop lagi, Raffi. Oke. Ini berarti tangkap satu. Eh, ke bawah, ke bawah. Nah, ini tangkap satu. Oke. Raffi buat lagi tangkap dua sama tangkap tiga. Oke, ini tinggal ngasih def. Bawahnya juga tinggal ngasih def. Ini kan udah ada, ya kan? Udah ada. Tinggal ngasih devnya aja, Raffi. Def tangkap dua sama def tangkap tiga. Masih gini nih, Kak. Mari, naik, naik. Oke. Ini tambahin baris 20 ya. Baris 20. Baris 27. Nih. Yang atas 20, bawah 27. T-nya T2. Ini T2, sorry. Kelupaan T2, ini T3.
F berapa tadi Kak yang di 27? 240. 240. Coba turun, turun lagi, Fari. Pelan-pelan aja, nggak usah banyak-banyak. Turun. Oke. Well true. Ini well true-nya hapus saja. Well true hapus saja. Naik. Nah, itu hapus saja. Ini hapus. Karena di bawahnya tadi udah ada. Oke. Turun lagi. Oke. Turun lagi. Oke. Fari oke. Raffi gimana? Udah bisa, Raffi? Ini tahu cepat. Hmm, ditangkap satu. Tangkap satu mana? Nah, ini. Tangkap satu, oke. Tangkap dua. Kok tangkap dua sih? Naik, naik, naik. Sorry, sorry. Ke atas lagi. Oke. Ini buang aja. Sorry, sorry. Bukan, bukan ingat. Ini, nih. Termasuk weltu-nya juga dibuang, Raffi. Weltu-nya juga dibuang. 20 sampai 23 dihapus. Raffi. 20 sampai 23. Oke. 20 taruh paling bawah. Mepet, mepet. Loh, kok yang itu yang di copy? Exit on click tadi loh. Exit on click pindah paling bawah. Baris 20 itu pindah paling bawah. Ini Raffi. Pindah paling bawah. Mepet, mepet. Mepet ya, Raffi ya. Mundur, mundur. Nih, mundur. Bukan naik. Ini nggak kepakai. Buang aja. 45 sampai 48. Oke, naik lagi. Nah, itu hapus. Oke, dah. Yuk mulai. Ini kalau mau, bentar. Ini kalau mau ditambahin, bisa. T2 left 10. T3 sama dengan, T3 dot left sama dengan, 240 kayak gini. Kalau mau tambahin, grafik. Sip. Nah, oke, berarti udah jalan semua ya teman-teman ya. Normal, aman semuanya. Kalau aman, aku izin stop share ya. Oke, cukup bayarin teman-teman ya. Terima kasih tadi aku lihat semuanya udah lancar ya, nggak ada kendala. Berarti aku anggap semuanya udah bisa lah ya, udah paham cara naruh-naruh codingnya. Oke, gitu aja teman-teman. Ini udah jam 9, setengah 9, sorry. Ya, setengah 9 aku izin pamit karena kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman ya. Kita ketemu lagi next week di hari dan jam yang sama, Minggu jam 7 malam.
Aku Denny, izin pamit teman-teman. Sampai jumpa next week and bye-bye. Thank you semuanya.